Kesorotan lainnya, Saudara, PT Telkom Indonesia membagikan dividen sebesar 17,68 triliun rupiah. Jumlah itu dari 72% perolehan laba bersih tahun 2023 sebesar 24,6 triliun rupiah. Telkom Indonesia mencatatkan nilai dividen Telkom tumbuh 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah tercatat pada daftar pemegang saham Bursa Efek Indonesia 17 Mei 2024. Sementara itu untuk sisa 6,8 juta triliun atau 28% dari laba tahun lalu dialokasikan sebagai laba ditahan. Sepanjang tahun 2023, Telkom Indonesia memiliki kinerja positif dengan laba bersih 18,3% dari tahun sebelumnya, yaitu 24,6 triliun rupiah. Nah itu kemudian juga ada beberapa sumber kebutuhan lainnya, data center, B2B service. Memang sekarang mungkin data center skalanya lebih kecil, tapi kita harapkan dia juga akan menyumbang kontribusi cukup besar. Dan di samping B2B juga akan terus kita perkuat. Kita harapkan itu juga akan cukup besar secara absolutnya mungkin masih relatif kecil untuk skala Telkom ya. Dan nggak hanya sampai dengan tahun ini, tapi juga kita harapkan ada beberapa sumber kebutuhan baru yang nantinya akan kita miliki. Pada tahun sebelumnya, Telkom membayarkan dividen tunai tahun 2022 yakni 16,6 triliun atau 167,50 per saham. Jumlah dividen yang dibagikan setara 80% laba bersih Telkom, artinya pembagian dividen turun dibandingkan periode 2022. Namun Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Indonesia, Heri Supriyadi mengatakan, meski sisi dividen payout ratio turun, tetapi secara keseluruhan tumbuh 6,5% atau Rp178,5 per saham. Rupiah per sahamnya itu meningkat tahun lalu walaupun 80% itu sekitar Rp167. Sekarang per sahamnya walaupun 72% itu nilainya per sahamnya sekitar Rp178 atau tumbuh sekitar 6,5%. Jadi sebenarnya per sahamnya tumbuh dan absolut amount dividen yang kita bayar pun sebenarnya tumbuh gitu ya. Telkom Indonesia mencatat kinerja keuangan positif sepanjang 2023. Pendapatan konsolidasi mencapai Rp149,2 triliun.